Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rukun Iman. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya sebagai moderator beserta penjelas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi tentang kelompok saya, yaitu Rukun Iman. Yang pertama, definisi Rukun Iman. Rukun iman adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Rukun iman yang pertama, iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman, di mana sangat tidak sah iman seseorang tanpa beriman kepada Rasul. Maksud beriman kepada Rasul adalah meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rasul-rasul. Mereka sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari dibinasakannya dan dihancurkannya alam semesta, yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan datang hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farizal. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal, NIM 12007124. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang saya presentasikan, iman kepada qada dan qadar. Qada menurut ilmu tauhid memiliki pengertian, yaitu sesuatu yang sudah terjadi atau telah terjadi pada seseorang. Artinya, yaitu kejadian tersebut telah berlalu atau telah dilakukan. Sedangkan qadar menurut ilmu tauhid memiliki pengertian takdir, di mana apabila diperluas pengertiannya, yaitu sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, baik bersifat perseorangan maupun golongan, baik tentang nasib atau perjalanan hidup ataupun tentang peraturan-peraturan yang ditetapkan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qada dan qadar adalah kehendak Allah yang ajali untuk menciptakan sesuatu dalam bentuk tertentu atau qada, kemudian mewujudkan atau merelasikan dalam kehidupan nyata yang konkret sesuai dengan kehendak yang ajali itu atau qadar. Namun sebagian ulama mengatakan sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa qadar ialah rencana atau ketentuan Allah dalam ajali, dan qadar adalah pelaksananya dalam kehidupan nyata. Pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada mempunyai beberapa makna, yaitu perintah, ketetapan, pemberitahuan, penciptaan, serta kehendak. Menurut istilah, qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditentukan sejak zaman ajali, mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Sedangkan qadar secara bahasa memiliki makna peraturan, ukuran, serta pastian. Dan menurut istilah, qadar perwujudan dari qada yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara qada dan qadar sangat kuat. Qada merupakan rencana, ketaatan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan sejak zaman ajali. Sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qada dan qadar dapat diibaratkan seperti rencana dan pelaksanaan. Maka dari itu, qada dan qadar disatukan menjadi istilah yang disebut takdir. Materi selanjutnya, dalil nakli setiap rukun iman terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, yang berarti, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang
atau masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Kasah ayat 30. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di suatu tempat yang diberkahi. Sekian presentasi dari saya. Apa kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.